kan sudah sangat layak untuk memimpin kota yang luar biasa ini ya. Bagaimana ini? Sosok muda lagi Sosok muda ya kan. Apa kira-kira akan berkontestasi lagi atau Tapi boleh minum dulu Pak. Tapi saya tahu itu berjalan. Itu berjalan. Karena begini, saya pernah lihat di FB-nya Pak Farid ya. Pak Farid juga, waktu itu ada salah seorang warga Darussalam yang kebetulan dosen, Pak Saifuddin Bantasyam, minta melalui medsos men-tag Tengku Farid ada jalan yang harus diperbaiki di daerah kampus, gitu. Dan itu cepat, dan 2 hari kemudian petugas dinas sudah turun. Kan ini kan berarti menjadi mata telinga dari apa yang diinginkan masyarakat. Padahal kalau kita pikir Pak Saifuddin Bantasyam itu warga Aceh besar. Ya kan begitu ya kan. Beliau kan tinggal di Darussalam, Kecamatan Darussalam itu kan masuk dari Kabupaten Aceh Besar. Tapi semua itu direspon ya kan. Apalagi memang kejadiannya di Banda Aceh kan. Jadi direspon cepat begitu. Dan responsif ya. Betul responsif. Dan kita juga bisa lihat kan Pak Farid juga orang yang sangat familiar bersosial media dan saya lihat sangat komunikatif ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi wadah juga untuk bisa dekat dengan masyarakat. Saya tadi malam itu berselancar melihat bahwa sampai detik ini pengguna sosial media khususnya Instagram itu 62,5 juta. Dan yang 3 terbesar itu Indonesia, nomor 2-nya. Dan kita mungkin penggunanya juga, artinya kita punya modal besar untuk bisa dekat dengan masyarakat usia muda gitu. Pak Farid bagaimana melihat ini bisa mempunyai jembatan khusus ke orang muda ya Abun ya? Dan sekarang mereka jadi bagian dari bonus demografi yang kita sebut tadi, 64%. Makanya salah satu keinginan kami di pimpinan juga DPRK bagaimana kita Dewan ini kan wakil masyarakat. Ada 3 fungsi utama, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi controlling, pengawasan yang kita lakukan. Tapi saya belajar ternyata dari periode saya di DPRK 2004, kemudian teman-teman saya juga 2009 sampai 1 periode itu menjadi tenaga ahli di DPRK Banda Aceh. Kemudian 2014 saya melihat salah satu banyak mungkin kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan, tapi belum tersampaikan, tersosialisasi, terpublikasikan dengan baik. Makanya tantangan ketika kami di awal dilantik menjadi pimpinan, saya bersama pimpinan anggota bermusyawarah, pimpinan alam lengkapan bagaimana kita ini memperbaiki kehumasan kita. Nah, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit sudah ada perubahan. Bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi, apalagi hari ini kita sudah begitu familiar dengan istilah 4.0, era revolusi industri. Masyarakat tidak lagi menggunakan SMS atau BBM dan sebagainya. Mereka sudah begitu cepat update informasi. Kalau sebelumnya misalnya ada kejadian ini baru besok kita tahu, hari ini baru kejadian langsung sudah tershare di sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berpikir, kami di pimpinan anggota berpikir bagaimana kemudian kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menyampaikan informasi-informasi kita kepada masyarakat. Dan saya juga menggunakan sarana sosial media itu biasanya untuk menghimpun masukan, kritikan, saran dari para netizen. Contoh misalnya, ketika pandemi ini itu kan banyak masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian banyak tuntutan harapan dari masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya sebagai wakil masyarakat itu dengan keterbatasan waktu, keterbatasan sarana dan prasarana juga dengan adanya protokol kesehatan itu kan tidak bisa berlangsung berinteraksi dengan masyarakat. Sementara begitu banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, maka kemudian saya menggunakan sarana Facebook dan sebagainya untuk meminta pendapat masyarakat, memposting sebuah status, targetnya kan ada umpan balik, feedback dari masyarakat. Disitulah keluar, oh seharusnya gini-gini. Nah, lalu kemudian saya kumpulkan semua masukan-masukan di komentar, bukan hanya status saya tapi juga status orang lain. Itu saya kumpulkan, oh ternyata kemudian saya buat presentase sebagai besar masyarakat ingin melakukan A, B. Nah, kemudian saya kumpulkan pendapat dari pimpinan anggota dari masyarakat yang melalui japri ke saya. Lalu saya kumpulkan jadi sebuah resume. Nah, ketika rapat dengan pengambil kebijakan, dengan Pak Wali, dengan usul Forkopimda, itu selalu saya sampaikan. Setelah selesai, kemudian saya update. Saya sudah sampaikan ini hasilnya gini-gini. Artinya apa? Masyarakat tahu bahwa
wakil mereka sebagai pimpinan lembaga saya sudah mencoba berjuang. Nah perjalanannya kemudian tidak semua terrealisasi itu nggak masalah kan, penting kita transparan. Jadi menurut saya partisipasi baru akan meningkat kalau transparansi itu terwujud. Dan ini merupakan salah satu cara yang kami lakukan, yaitu mempublikasikan, meminta masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami sebagai wakil mereka. Partisipasi meningkat karena transparansi baru bisa terwujud ya. Kalau transparansi terwujud ya. Betul. Jadi ini kayaknya selain kerja sebagai ketua DPRK masih sempat membaca juga nih resume dan lain. Ini istirahatnya 1 hari kerja nih. Kayaknya nggak tidur ini. Tidur. Ya normal saja, biasa aktivitasnya biasa baru tidur jam 12 kan. Subuh udah bangun. Kadang juga harus mempersiapkan seperti tadi pagi itu saya ada jadwal ceramah rutin di Masjid Brawi, kuliah subuh tentang sirah nabawiyah. Alhamdulillah sudah hampir 7 tahun saya asuh ya. Jadi saya juga mempersiapkan, juga ada diskusi dan sebagainya. Artinya saya jalani ya aktivitas rutin, tapi saya juga punya hobi. Misalnya di luar aktivitas saya juga punya hobi itu membuat video, kemudian mengambil gambar, fotografer. Itu salah satu aktivitas cara saya untuk supaya terhindar dari rutinitas yang sangat padat. Setiap hari masuk kantor, teken surat, mimpi rapat itu kan kalau nggak kita siasati dengan aktivitas olahraga, berkebun dan sebagainya, hobi lain itu, jadi itu mungkin salah satu cara ya. Meskipun mungkin terkadang waktu istirahat kita kurang, tapi tetap kita bagaimana kita bisa produktif seperti itu. Ini ada pertanyaan agak menggelitik. Ini PKS kan pemenang pemilu di Banda Aceh, kan sehingga mengantarkan Teguh Farid sebagai ketua DPR Kota Banda Aceh kan begitu. Sebagai pemenang pemilu tentu ini pilkada 2022 sudah menjelang ya. Kalau kita lihat obrolan kita ini kan sudah sangat layak untuk memimpin kota yang luar biasa ini ya. Bagaimana ini? Sosok muda lagi. Sosok muda kan. Apa kira-kira akan berkontestasi lagi atau bagaimana? Tapi boleh minum dulu Pak. Berat. Pertanyaan Anda berat. Memang ini kecerdasan Pak Musani ini. Sejak awal saya mendengar jangan ada masuk. Tapi sebenarnya gini Pak Farid, di samping pertanyaan Pak Musa tadi, kita juga sebenarnya ada titipan pertanyaan karena di Jendela Musa itu banyak juga saran-saran kayak kemarin wawancarilah Bu Eliza gitu. Ada yang kangen-kangen gitu kan. Dan masyarakat yang namanya muda pasti dia pingin yang muda juga kan, yang seaspirasi lah gitu. Walaupun ya semuanya kan takdir semua betul. Gimana nih jawabannya? Ini berat memang. Nggak cukup 1 gelas kopi nih. Jadi memang secara pribadi banyak yang menanyakan kepada saya terkait bagaimana nih Bang kontestasi. Kemarin saya ikut acara HUT Bayangkara juga ada pejabat menanyakan kepada saya. Saya kan seperti ini. Bagi saya itu kan hidup itu ini kan mengalir. Saya tidak ada target ambisi khusus. Tapi secara pribadi kalau ditanyakan kepada saya, biarlah orang-orang lain dulu ya. Ada orang-orang terbaik ya untuk memimpin Kota Banda Aceh. Artinya untuk saat ini saya diamanahkan oleh partai, oleh masyarakat untuk memimpin lembaga DPRK. Saya ingin menunaikan amanah ini sampai tuntas 2019 sampai 2024 karena ada satu target saya, bagaimana kami bersama pimpinan anggota DPRK menjadikan parlemen kota ini parlemen yang modern ya, menggunakan kemajuan teknologi, kemudian bagaimana aspirasi masyarakat. Makanya kita sudah sedang meminta kepada sekretariat DPRK merancang aplikasi-aplikasi sehingga nanti masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya meskipun mereka tidak datang ke DPRK. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan program, mereka bisa mengakses informasi bagaimana membahas kanun di Banda Aceh, itu bisa diakses informasi dengan mudah. Atau mungkin ada kita di kampus, dari sekolah yang mereka belajar bagaimana sistem rapat dan sebagainya. Nah itu ada cita-cita saya yang belum terwujud bersama pimpinan anggota DPRK. Jadi untuk saat ini memang saya secara pribadi menunaikan amanah ingin fokus dulu di DPRK ya, lembaga legislatif. Nanti kalau enggak dikatakan orang ini kok enggak bersyukur seperti itu. Tapi ya saya sebagai kader partai tentu harus siap dimanapun. Tapi secara pribadi kalau ditanyakan kepada saya
saya untuk saat ini Biar kita masih tunaikan dulu. masih diberikan amanah seperti itu. Jadi bagaimana Allah berencana lain nanti kita lihat gitu ya. Gitu. Dan sebelum kita closing nih Pak Farid, ada yang relevan dengan apa juga yang disampaikan oleh Abang tadi, bahwa cita-cita tuh kan nggak boleh berhenti ya. Tadi kebetulan sebelum sini kita ketemu dengan salah satu anak muda Aceh yang dia buat satu produk sabun cuci piring, kemudian mentok jalan lagi, sampai akhirnya dianugerahi inovasi oleh Inggris. Yang kita nggak pernah tahu, nomor 2 di Indonesia dan nomor 2 dia di dunia dengan inovasi seperti itu, dengan mengambil bahan baku yang ada di sekitar kita. Ini kan DPR kan pasti memikirkan juga tadi tuh melintasi, mendekati anak muda seperti itu. Seharusnya dia mendapat perhatian juga dari pemerintah kota ya. Pemerintah kota gitu. Ini gimana caranya agar misalnya orang-orang muda yang punya prestasi bagus itu bukan saja terjaring tapi diketahui banyak orang. Betul. Wah, ternyata ada loh orang baik di tempat kita yang berprestasi. Ya, kita juga pernah dengar bukan sabun maharah piring ya. Ya. Jadi memang ini juga jadi satu potensi yang luar biasa di Kota Banda Aceh, bahwa ada warga Banda Aceh, anak muda kita, mereka itu punya potensi yang luar biasa yang mungkin selama ini dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka masih bisa berprestasi. Dan tentu kami di DPRK Banda Aceh sangat terbuka dengan berbagai masukan ya, karena juga ada anggota kita yang selama ini juga mendampingi misalnya program-program inovasi yang dilakukan oleh warga, oleh masyarakat bagi orang-orang muda, dan kita memang siap mensupport mereka. Dan kami juga terus mendorong pemerintah sesuai dengan kewenangan tupoksi yang kita miliki, mendorong pemerintah melalui dinas terkait, misalnya ada dinas koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan. Ini kita dorong agar bagaimana sesungguhnya bibit-bibit unggul, ya potensi-potensi yang ada di Kota Banda Aceh ini perlu dilacak, didata, kemudian diberikan pendampingan, kalau perlu diberikan modal usaha. Akan sangat miris kemudian kalau misalnya mereka itu justru berprestasi tapi kurang mendapat support dari pemerintah. Dan kami sebagai wakil masyarakat tentu akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan terbaik bagi warga Kota Banda Aceh. Dan memang kita mengetahui bahwa dengan komposisi tadi anak muda yang begitu banyak, masih ada potensi-potensi lain. Maka yang terus kita dorong secara pribadi dan juga lembaga kepada pemerintah kota, itu kita meminta agar orang-orang muda itu diberikan peran di Banda Aceh dalam pembangunan. Makanya hari ini sebuah kesyukuran juga bagi kita. Kalau kita lihat komposisi pejabat itu sudah banyak orang muda. Camat itu hampir 70% itu udah usia di bawah saya tuh, di bawah 40 saya lihat. Nah, kemudian juga beberapa kepala dinas, SKPK. Tapi bagaimana kemudian juga kita mendorong agar perhatian pemerintah terhadap inovasi-inovasi atau potensi-potensi yang ada di masyarakat itu harus diangkat, diorbitkan, dan kemudian diberikan pembandingan dan juga disupport seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, kalau inilah yang kita harapkan dari konten yang kita apakan hari ini, supaya anak muda kita ini melihat bahwa maksudnya usia muda itu memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berprestasi. Jadi bukan berprestasi itu harus menunggu menjadi tua, tapi di usia sangat muda pun sudah bisa berprestasi. Yang penting tadi punya kemauan untuk belajar dan punya kemampuan untuk merasa. Itu yang paling penting. Punya kemampuan untuk belajar dan kemampuan untuk merasa. Ini pelajaran yang paling penting bagi milenial kita. Kalau ini terpenuhi, insya Allah keberhasilan itu akan tinggal menunggu waktu saja ya kan. Ada satu lagi yang sangat penting, Bung Sanif dan Bung Tulinda, yang menjadi pemicu semangat saya. Saya punya juga Pak jargon atau apapun namanya. Bagi saya, mencoba dan kemudian gagal itu lebih baik daripada dia. Iya. Nah, jadi kita coba aja. Kalau ada sebuah tantangan, kita coba aja. Dari setelah kita coba, mungkin gagal, situlah kita bisa belajar. Dibanding kita nggak mungkin, akhirnya kita nggak pernah mencoba. Ya, jadi makanya ketika kita melihat ada sebuah tantangan di depan kita, ada sebuah peluang kita melakukan kebaikan dan sebagainya, bagaimana kemudian sebagai orang muda kita termotivasi untuk menjadi orang yang pertama mengerjakan kebaikan itu sebelum dikerjakan orang lain. Masya Allah ya. Biasa. Ini apalagi kalau kita ngobrol sambil kita mencicipi menu masakan yang di YouTube ya Pak Farid. Kapan-kapan ya. Aku pernah lihat ya di YouTube Pak Farid. Masih sempat tuh hebat sekali ketua DPRK Banda Aceh, masih bisa menyalurkan hobi, tapi rapat-rapat tidak tinggal, leadership tetap berjalan seperti itu. Terima kasih Pak Farid ya, sudah
1 jam bersama Jendela Musa. Nggak terasa 1 jam. Udah banyak sekali yang kita dapat. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang paling penting bagi milenial kita ya. Yang beberapa pertanyaan saya urung saya tanyakan, karena sudah ada jawabannya. Sudah terjawab. Ini memang luar biasa sekali. Makasih Pak Farid, semoga selalu sehat, jauh dari penyakit, terus semangat memimpin dan memberikan inspirasi kepada anak muda dan kita juga semua yang dari Kota Banda Aceh, dan juga spiritnya luar biasa Bu ya. Terima kasih juga kepada Dr. Hendra Musani yang sudah menyambangi saya, menyapa saya. Mudah-mudahan sharing ini manfaat bagi yang menonton, bagi warga kota. Ya. Sahabat Musa, demikian perbincangan kami dengan Ketua DPR Kota Banda Aceh, Bapak Farid Jaumar. Kami yakin pasti sangat inspiratif sekali, banyak informasi yang bisa menjadi khazanah pengetahuan baru bagi kita semua. Terlebih lagi bagi Anda, kaum muda, untuk tidak membatasi cita-cita dan kemauan kita untuk maju. Seperti kata Pak Farid tadi, kalaupun ada rintangan, cobaan itu bisa menjadi skala prioritas kita untuk melihat bagaimana rencana kita di masa depan dan apa yang harus kita pertajam untuk menyongsong masa depan yang kita cita-citakan. Demikian saja Jendela Musa pada kali ini. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.